Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Selamat ketemu kembali dengan Aki di Aki Rukman Heriana Channel. Ini musimnya musim pilkada, musimnya musim serentak untuk pemilihan. Makanya sekarang orang itu sedang pencitraan ya Ki. Iya memang. Aki belajar bahwa yang disebut pencitraan itu adalah menyampaikan keunggulan diri, memamerkan orang, gitunya, memamerkan pribadi. Oleh karena itu kita juga dulu pernah membuat catur citra. Ini akan dibahas di lain tempat oleh Aki. Tapi yang sekarang ingin bertanya dilanjutkan adalah tentang profil gubernur yang telah lalu. Untuk kemarin katanya bagaimana perjalanan sejarah Jawa Barat dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kita. Setelah oleh Pak Aang Kunaipi sekitar selesai 1983 dilanjutkan oleh Pak Yogi S. Mehmet, orang Majalengka ya. Istrinya Ibu Emi orang Pangalengan. Di mana ketemunya walau alam Aki juga tidak tahu. Pak Yogi S. Mehmet punya ciri juga tersendiri. Jadi bila Pak Solihin Gautama itu adalah dengan rak gantang ya, jadi leweng kayan ya gitu, lebak balongan gitu kan. Begitu pasir awian, kemudian dengan 5 ur, jangan lupa batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, batur sagubernur, itu kata Pak Aang Kunaipi. Kata Pak Yogi, prinsip hidup yang paling utama itu adalah trim mantra, tertib, aman, dan sejahtera. Jadi segala kehidupan kemajuan itu harus diawali dengan ketertiban, dengan disiplin. Begitu menurut Pak Yogi. Kemudian aman dari segala gangguan, aman dari segala kegelisahan, itulah awal daripada kesejahteraan. Begitu, itu prinsipnya Pak Yogi S. Mehmet. Pak Yogi ini kan memimpinnya tidak selesai 2 periode. Periode pertama mulus dan periode kedua terpilih lagi. Tapi baru 2 tahun atau 3 tahun gitulah beliau sudah diangkat oleh Pak Presiden Soeharto menjadi Mendagri. Apa yang menjadi Pak Harto tertarik mengangkat Pak Yogi menjadi Mendagri ini menurut beberapa catatan dalam obrolan orang-orang pada saat itu karena tim mantra itu tertib, aman, dan sejahtera. Ada ciri-ciri khas di Jawa Barat saat itu. Yang pertama adalah tim mantra ini diterapkan kepada aparat pemerintah. Jadi harus diberi contoh oleh gubernur, bupati wali kota, camat, lurah, para kepala dinas, ASN, atau lah kalau sekarang mah ASN-nya, kalau dulu mah PNS lah gitu, seperti itu dulu. Jadi kalau tidak tertib, wah itu ditindak oleh Pak Yogi ya. Tertib dulu. Ada ciri khasnya adalah kalau di Indonesia pada saat itu pegawai negeri pakai baju coklat, ya coklat biasalah, yang kumuh itu katanya. Jadi kalau Aki sudah pakai baju coklat padahal bajunya bagus. Baju kepala dinas teh tuh, tapi disebutnya teh kumuh karena wajahnya sama dengan wajah Aki. Nah, ini di Jawa Barat ada putih-putih seragam itu. Tidak ada di tempat lain mulanya. Jadi putih itu harus dipakai hari Senin dan hari apa ya? Hari Rabu kalau tidak salah. Itu harus dipakai karena Selasanya coklat begitu. Itu diselang-seling pada saat itu. Itu menandakan kesucian, kebersihan hati. Kata Pak Yogi itu ajarannya. Pak Yogi itu memimpin apel langsung. Orang yang tidak apel dicatat, itu harus dibina oleh pimpinannya. Begitu.
Beliau juga turun ke kabupaten kota memimpin disiplin. Disiplin ya, tertiblah segala sesuatu. Tertib laporan, tertiblah kalau di Pamuhi mah pancarapih. Jadi mulai dari rapih data, rapih pelaporan, rapih keuangan, rapih segalanya lah begitu. Kalau Pak Yogi adalah disiplin. Tertib ya, begitu. Yang kedua aman. Aman itu tidak neko-neko, aman. Keamanan aman, di rumah tangga aman. Itu sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan Pak Aang. Hanya kalau Pak Aang dari bawah ditelusuri gitu ya ke kerukunan itu. Tapi kalau Pak Yogi itu keamanan itu adalah keamanan bagi kita semua. Sehingga karena keamanan itu bagi kita semua, Pak Yogi itu menerapkan salah satunya adalah ASN atau PNS waktu itu dan masyarakat adalah pertahanan sipil. Hansip gitu. Sehingga di Jawa Barat mulai ada dinas pakai baju hansip. Jadi kepala dinas, gubernur, siga hansip karena memang pakai baju hansip. Maknanya adalah pertahanan sipil, pertahanan pribadi, pertahanan keluarga, ketahanan pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan pangan, terutama adalah ketahanan keamanan. Begitu menurut Pak Yogi. Ini dua persoalan itu maknanya dalam. Sehingga Pak Yogi itu selalu menerapkan jangankan kepada yang lain. Kalau rapat dengan PKK saja itu disiplin beliau itu. Ya kan biasalah ibu-ibu dari Kabupaten Lebak, dari Kabupaten Pandeglang kan masih bersatu dengan itu ya. Walaupun si ibunya itu Bu Emi itu nanti dulu Bapak masih ada yang di jalan dan lain sebagainya. Tidak, kalau jam 8 itu harus sudah dibuka, rapat itu dibuka saja seadanya gitu. Tapi Pak Yogi juga kalau kepada PKK gitu ya tidak menindak lah ya. Dan itu diserahkan saja kepada ketua tim bergerak PKK-nya ya, kepada Ibu Emi itu. Itu cara Pak Yogi mengirim. Sehingga kita itu punya dua ciri khas, yaitu baju hansip dan baju putih waktu itu. Akhirnya beliau diangkat ke mana? Ke Jakarta. Oleh siapa? Oleh Pak Harto menjadi Mendagri. Diterapkan ini di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia juga ada baju putih-putih pada waktu itu dan yang keduanya ada baju hansip. Terutama diterapkan kepada aparat-aparat pemerintah, kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, karena pimpinan itu dalam bahasa Sundanya adalah pupuhu. Pupuhu itu pimpinan. Ada juga ais pangampi disebutnya. Kalau tidak ais pangampi, beliau bilang adalah lulugu. Kalau lulugu kan itu hanya sekedar untuk pada kegiatan sesaat. Itu lulugu. Tapi kalau pupuhu itu maneh berdasarkan SK. Begitulah kira-kira ya. Jadi itu Jawa Barat dari mulai Pak Solihin, kemudian Pak Aang Kunaipi yang Aki ikuti, kemudian Pak Yogi SM, yaitu sekitar tahun 83-84 sampai 91 begitu atau 92 ya, 91. Kemudian dari sananya di PJSP kan kalau tidak salah karena beliau diangkat di sana. Mudah-mudahan ini menjadi cermin yang bagus-bagusnya itu diikuti. Misalnya nanti gubernur yang akan datang itu unsur rak gantangnya ada, artinya adalah gandrung tatangkalan, reboisasi sehingga hutan tidak rusak, tanah tidak gundul. Jadi leuweung kayan, pasir awian, lebak sawahan, lengkop balongan. Jadi ada 4 ya. Jadi prinsipnya itu. Yang kedua harus batur sa kasur, batur sa dapur, batur sa sumur, batur sa lemur, batur sa gubernur. Dan juga nanti pada yang akan datang juga harus punya tim mantra. Tertib, aman, dan sejahtera. Apalagi nanti ada lagi sambungannya. Saya kira itu saja gambaran tentang kepemimpinan Pak Yogi SM di Jawa Barat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.